Alhamdulillah baik sekali. Sebelum kita memulai pelajaran pada malam hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Absen dulu ya. Elva Yuniati. Here. Mila Safitri. Here. Devita Emilia Sari. Here. Nailiatul Izzah. Here. Fatimah Ayu Fatmawati. Hadir. Ayu. Masih semangat malam ini? Semangat. Masih konsentrasi walaupun sudah malam, tapi jangan kelam pikirannya ya. Insyaallah. Kita mau surprise. Oke. Nanti konsentrasi dulu ya. Oke. Konsentrasi. Ini kambing. Yang ini sapi. Sedangkan yang ini kerbau. Sudah paham? Sudah paham? Ya. Sudah. Yang ini apa? Sapi. Sedangkan yang ini? Kambing. Salah. Kambing. Kerbau. Nah. Kenapa bisa kerbau? Sedangkan ini. Apa lagi? Ingat kata-katanya. Ini kambing. Yang ini sapi. Sedangkan yang ini kerbau. Ini apa? Kambing. Apa mau? Kambing. Sedangkan yang ini kerbau. Ini sapi. Yang ini sapi. Sedangkan yang ini kerbau. Oke, masih konsentrasi yuk. Malam ini kita akan mempelajari tentang iman kepada qada dan qadar. Sebelum kita membahas materi pada malam ini, ada yang masih ingat minggu lalu kita telah mempelajari tentang apa? Hari akhir. Hari akhir itu hari apa? Hari kiamat. Hari kiamat. Selain mempelajari hari akhir, kemarin kita juga mempelajari surga dan neraka. Apabila kita berbuat baik, kita dimasukkan surga. Apabila kita tidak berbuat baik, maka darinya kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa sih kita harus mempelajari tentang iman pada hari akhir? Tujuannya supaya kalian menambah keyakinan bahwa ketetapan Allah itu selalu ada. Terus kalian tidak menyana yang bukan pada Allah. Tujuannya kita belajar seperti itu. Oke. Di sini ada yang pernah mengalami hari yang luar biasa? Maksudnya gimana, Ge? Hari yang luar biasa menurut kamu? Baik itu menyedihkan atau menyedihkan? Bahagia boleh, menyedihkan boleh. Tiap hari ada luar biasa. Contohnya? Ini kumpul sama teman-teman. Iya. Tepuk tangan buat Bang Mila. Oke. Pernahkah kalian berpikiran kalau kalian itu belajar di sini? Tidak. Itu merupakan takdir, qada apa qadar? Belum tahu ya, masih ngambang. Qadar. Enggak sih. Belum kita masuk ke materi, kita pemanasan dulu, oke? Suatu ketika, ini cerita dulu ya, suatu ketika Neng Naili itu jalan-jalan ke sebuah taman. Di sebuah taman, tiba-tiba ada sebuah meteor yang jatuh dari atas, hampir menimpa Mbak Devi. Mbak Neng Naili
Ya, sabar. Tapi di lain sisi tidak dinyana, tidak diduga, ternyata meteor itu tidak mengenai Mbak Devi. Kenapa kok bisa tidak mengenai Mbak Devi? Dari belakang Mbak Fatimah mendorong dengan sekuat tenaga Mbak Devi supaya dia menghindar dari area itu. Dan ternyata yang tertimpa meteor itu adalah Mbak Fatimah. Tapi menurut Neng Naili kan pasti yang ketimpa meteor itu tidak bisa terselamatkan ya. Tanpa dinyana dan diduga juga ketika Neng Fatimah dibawa ke rumah sakit, dokternya yaitu Dokter Elva memberikan pernyataan seperti ini. Ini sungguh keajaiban, tidak bisa disebutkan dengan kata-kata. Ternyata Neng Fatimah tidak mengalami cedera yang begitu serius, hanya gerisan-gerisan sedikit. Dari kesimpulan tersebut, apa yang dapat kalian ambil? Dari cerita tersebut, kesimpulannya kalian dapat mengambil apa? Jangan sebulan. Terus ada lagi? Bedanya lek. Tidak mendahului takdir. Tidak mendahului takdir. Ada lagi? Sudah, clear? Ada tambah? Oke. Sekarang pengertian kode dan kode. Di sini ada yang mengerti kode itu apa? Silakan angkat tangan. Kode dulu, belum kode. Oke, monggo Neng Naili. Apa kode? Ketetapan. Ketetapan yang bagaimana? Ketetapan Allah. Bisa dirubah atau tidak? Oke. Kode itu ketetapan dari Allah yang mutlak, tidak bisa dirubah. Misalnya kita lahir di dunia sebagai wanita, bisa nikah dengan siapa, rezekinya seperti apa. Tuh. Yang kedua, kode. Apa itu kode? Kepastian. Iya, boleh. Oke, cakep. Mbak Fatimah, kepastian. Kepastian yang bagaimana? Gimana, Mbak? Kepastian yang bagaimana? Kepastian yang bisa dirubah dengan usaha kita. Contohnya, Bu sambil membaca nggak apa-apa kan? Sambil ya. Misalnya kita ingin naik kelas. Kita kan belajar dulu. Tanpa belajar, kita tidak akan naik kelas. Yang seharusnya kita ditetapkan tidak naik kelas karena qadar kekuasaan Allah. Kita bisa naik kelas dengan usaha kita, dengan belajar. Sampai sini ada yang ditanyakan? Yes. Oke. Sekarang dalil qadar dan qadar. Mbak Nila.
Al-Qamar ayat 49 dijelaskan, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau takdir. Di mana ukuran itu sudah sangat ditetapkan dalam Al-Quran sebelum kita dilahirkan. Ayatnya, siapa yang mau bacakan ayatnya? Oke, Mbak Mila, monggo. 49. Al-Qamar, 49. Oke, tepuk tangan ke Mbak Mila. Oke, sebagai surprise karena sudah membacakan ayatnya, ini dapat oke. Oke. Selanjutnya di surat Al-Isra juga dijelaskan, dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagai ketetapan kalung pada lahirnya. Jadi takdir kita sudah ditetapkan seperti takdirnya itu sudah dikaitkan dalam lahirnya gitu. Tidak bisa dilepaskan karena itu sudah terikat. Selanjutnya di surat At-Taghabun, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Seperti tadi, kan musibah yang diterima oleh Mbak Fatimah kan tidak dinyanat dan tidak diduga ya. Seharusnya kan musibah jatuhnya kepada Mbak Dewi. Ternyata malah jatuhnya kepada Mbak Fatimah. Oke? Selanjutnya dalil hadis. Sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah atau sperma. Kemudian berubah menjadi alaqah atau gumpal darah selama 40 hari, kemudian berubah menjadi mudghah. Selanjutnya sampai kita dari mudghah terusan daging, kemudian janin, setelah janin kita dilahirkan menjadi bayi, terus anak-anak dewasa tua, seperti itu. Selanjutnya kewajiban beriman terhadap qada dan qadar. Qada dan qadar, ada yang tahu qada dan qadar termasuk rukun iman nomor berapa? 6. Oke, rukun iman nomor 6. Angkat tangan ya supaya cepat. Oke. Sekarang qada dan qadar kan sama saja dengan takdir. Takdir itu dibagi menjadi berapa? Dua, apa saja? Takdir mutlak dan mu'alaq. Artinya takdir mutlak apa? Bisa dirubah, bisa dirubah. Jadi kalau ngatung. Kalau takdir mu'alaq bisa dirubah. Jadi siapa yang mengangkat jari? Saya. Oke, tepuk tangan pada masih ke depan, boleh? Maka menggoda kan? Makanya kalian aktif ya. Ya, teman-teman bertengari. Nah, itu perlu diri macam. Nah, sampai dia. Makna beriman kepada takdir, makna beriman kepada qada dan qadar itu termasuk hukum sunatullah. Itu termasuk ketetapan Allah yang tidak bisa kita mengelaknya. Mau usaha seperti apapun, jika itu tidak ditakdirkan dari Allah untuk kita, maka kita tidak bisa mendapatkannya. Seperti misalnya kita menginginkan
besok kalau kita sudah kerja, kita menginginkan jabatan sebagai direktur utama. Tapi kalau kita awal tidak berkehendak, ya kita tidak bisa menjadi direktur utama, tapi malah menjadi pemilik perusahaan, bisa jadi kan? Oke. Ada 4 hal yang selalu berhubungan dengan iman dan takdir, yaitu 1, takdir itu sendiri. Kenapa yang kok bisa berhubungan dengan takdir? Kok bisa takdir itu sendiri? Karena seperti ibaratnya burung. Burung kan waktu keluar dari sangkar, dia itu kan dalam keadaan perut lapar ya. Pagi hari dia keluar dari tempatnya, udah sangkar, kalau sangkar kan dia terdiri rumah. Dari sarangnya. Dari sarangnya. Itu kan dalam keadaan perut lapar. Dia tidak menyangka dan tidak menduga. Ternyata dia jalan-jalan menghampiri banyak makanan sehingga dia waktu pulang kembali ke sarangnya dia dalam keadaan kenyang. Seperti itu. Yang kedua, ikhtiar. Kenapa ikhtiar Kenapa ikhtiar dikaitkan dengan takdir? Ada yang tahu? Angkat jari. Nanti dapat surprise. Kenapa ikhtiar berkaitan dengan takdir? Karena bisa merubah takdir. Angkat tangan. Bisa merubah takdir. Nama absen. Nim. Devi yang tahu nggak? Bisa merubah takdir. Kok bisa merubah takdir karena ikhtiar? Karena kita berusaha. Nggak, kamu kak. Berarti ikhtiar itu apa? Karena kita Berusaha. Tepuk tangan buat Mbak Devi. Ini surprise buat Mbak Devi, monggo maju. Oh iya. Monggo. Tangan buat Mbak Devi. Yang selanjutnya yang berkaitan dengan takdir yaitu dosa. Kenapa dosa bisa berkaitan dengan takdir? Ada yang tahu? Seudon. Ya, kenapa seudon berkaitan dengan takdir? Kok bisa seudon merubah takdir? susah. Iya, kenapa? Susah merubah takdir. Nah, dosa Indonesia. Sudah mereka sampai kali terjadi tapi dia perasaan kenapa dosa bisa berkaitan dengan takdir? Karena kan termasuk di antara dosa seudon ya. Seudon itu kita kan bisa berprasangka buruk terlebih dahulu kepada Allah, sedangkan takdir tidak berkata demikian. Jadi kita jangan terlalu berbuat dosa supaya takdir kita tidak berubah, berkurang, bertambah. Oke, selanjutnya doa. Kenapa doa bisa berkaitan dengan takdir? Karena hanya Allah yang bisa merubah takdir. Terus Jadinya harus berdoa. Karena Allah yang bisa merubah takdir, jadi doa. Kurang tepat. Oke. Kenapa doa bisa berkaitan dengan takdir? Karena takdir itu kan bisa diubah dengan ikhtiar. Ikhtiar juga bisa diubah dengan doa. Kalau ikhtiar saja tanpa berdoa, namanya itu sombong. Kita tidak melibatkan Allah dalam takdir kita. Kalau berdoa saja tanpa ikhtiar, itu sama dengan bohong. Ya takdir kita sama itu aja.
Ya ada perubahan, mungkin ada perubahan, tapi tidak sesignifikan ketika kita dibarengi dengan ikhtiar. Itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, oke. Tadi mana sih, Kak? Yang selanjutnya yang berkaitan dengan takdir yaitu tawakal. Apa itu tawakal? Ada yang tahu tawakal? Kurang tepat. Ada lagi tawakal. Berserah diri. Teman nih. Kalimat saja. Aku kira. Elpa. Depres. Kalau saya pusing. Oke, Mbak Elva dari Mbak Elva mengatakan tawakal itu berserah diri. Tepuk tangan buat Mbak Elva. Ini ada surprise. Satu kantong buat Mbak Elva. Semoga Mbak Elva. Diri dong. Oke, tepuk tangan buat Mbak Elva. Bapak jangan gagal gitu ya. Oke. Sekarang apa hikmah kita mengimani tentang kode dan kode? Hikmah mengimani kode dan kode. Berusaha yang terbaik. Berusaha yang terbaik. Ada lagi? Tidak berprasangka buruk. Ada lagi? Lebih meyakini, memantapkan Angkat tangan. ketetapan Allah. Angkat tangan, angkat tangan. Taala. Angkat tangan tadi siapa yang menjawab? Saya Bu, Tima yang belum. Oke, Bapak Tima. Apa? Karena apa? Lebih meyakini dan memantapkan atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Memantapkan atas ketetapan Allah. Ada lagi? Cukup? Oke, tepuk tangan buat Bapak Tima. Oh, nggak mau. Mau nggak Bapak Tima? Nggak mau. Nggak mau. Monggo Mbak Fatimah diambil door prize-nya. Bu, nggak usah berdiri lah Bu, kemarin udah dihukum juga. Ini buat Mbak Fatimah. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Fatimah. Yeay. Oke. Ada lagi hikmahnya. Hikmahnya selain kita meyakini dan memantapkan atas ketetapan Allah, juga berusaha, kita juga bisa bersyukur. Kok bisa takdir kita syukuri walaupun takdir kita itu jelek loh? Kok bisa? Karena ini Benar, Kak. Karena yang Allah memberikan apa yang kita butuhkan, tidak apa yang kita inginkan. Jadi apa yang terjadi pada diri kita itu yang terbaik buat kita, walaupun kita mengira itu jelek. Misalnya kita bertubuh pendek, tapi bukan kita. Kita bertubuh pendek. Di lain sisi itu menurut kita kan itu suatu yang jelek gitu ya. Di lain sisi itu adalah anugerah supaya kita bisa terlihat selalu awet muda. oke lah Bu ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Clear cukup? Cukup. Sekarang kita kuis. Kuisnya seperti ini. Tuliskan 3 pertanyaan di
selembar kertas kalian terus dikumpulkan kasih nama. 3 pertanyaan. Tentang kode-kode. Nah, tidak boleh sama. G, tidak boleh sama. G disobek nanti dikumpulkan. Pertanyaan orang Bu, gak usah jawab. Contohnya gimana Bu? Contohnya, kode itu apa? Itu, tapi tidak boleh sama. Antara kamu tidak boleh sama. Bisa mulai dari sekarang. Minta waktu berapa menit? 10 menit, oke. 10 menit terus habis itu kita bahas soal kalian. Oke, sudah selesai anak-anak? Silakan dikumpulkan. Ada tenis panas lah. Oke. Sekarang kalian akan menjawab soal dari teman kalian. Aduh, Bisa requestnya suruh memperagakan ya kalian peragakan. Kalau requestnya suruh menjawab soalnya ya. Jawab soalnya. Oke. Jauh suara lu kan? ya wis sih. Oke, silakan dijawab minta waktu berapa menit? Semoga dijawab ya. Oke, sekarang siapa yang mau mempresentasikannya dulu? Maju depan. Nggak apa-apa. Siapa yang mau dulu? Tunjuk aja. Oke. Mbak Naili, monggo. Yes. Monggo Mbak Naili. Maju. Monggo Mbak Naili. Gelak mulai loh soal mulai. Lagi kan capek. Monggo. Bisa jam kosong. Oke. Yo, jawab kon itu aja begini kecil. Bismillah. Bismillah sambutan sih. Oke. Dapat soal dari siapa? Mbak Devita. Soalnya yang pertama. 1. Kalau kita sholat tengah malam dan selalu berdoa supaya keinginan kita mengangkat masjid itu termasuk kode atau kode. Contohnya? Kode. Karena kan kita ikhtiar sholat malam dan berdoa bisa menjadi masjid. Bagaimana Mbak Devita? Bagaimana kesanggahan? Ya, boleh. Jadi kenapa kita harus ikhtiar kepada Allah saat kita ada masalah? Ikhtiar yang sungguh-sungguh kita dapat merubah takdir dan tidak lupa dibarengi dengan doa. Gimana Mbak Devita? Ya. Ada sanggahan? Ya. Tambahan? Ada sanggahan atau tambahan? Tidak ada. Oke, selanjutnya soal ketiga. Kenapa kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang lain? Contohnya? Karena kita tidak boleh mendahului takdir Allah yang belum tentu sesuai dengan prasangka kita. Bagaimana Mbak Devita? Ganjel tak? Karena kita tidak boleh mendahului takdir Allah yang belum tentu sesuai dengan prasangka kita. Ya, betul.
Jadi ya. Belva. Monggo Mbak Elva. Oke, Mbak Elva dapat pertanyaan dari siapa? Dari Mbak Fatimah. Dari Mbak Fatimah. Oke. Pertanyaan pertama. Sebutkan atau jelaskan dalam dalil Quran surat apakah Dekat temannya, bukan dekat saya, oke? dalam kode dan kode. Surat Al-Qamar ayat 49. Bunyinya Maaf teman-teman yang bisa membantu. Mbak Mila kayaknya bisa. monggo yang mau membantu Mbak Elva. Inna kulisain qadarullah. Makasih udah dijawab sama. Termasuk rukun keberapa kode dan kode? Rukun ke-6. Praktekkan iman kode dan kode dalam keseharian kalian. Contohnya Prakteknya, bukan contohnya. praktek ya. Saya mendapat soal ini dari Jana dan saya tolong bisa dibantu Mbak Ulfa. Mbak Mela ya. Mbak Mela. Tolong bisa dibantu. Cara praktiknya gimana? Itu namanya cakap ya. Itu kode apa kode? Itu. Order. Kau bisa kode? Bisa diulang? Bisa Kalau diulang? saya menghindar tidak kena. Tapi nyatanya kamu kena. Kalau nggak menghindar. Berarti Order. ya kode. Order. Maaf. Kan ini praktekan iman kode dan kode. Ya kode. Yang kode gimana? Oh yang kode. Bisa. Yang kode. Bagaimana yang kode? Saya belum tahu. Ada yang mau membantu? Monggo. Mbak Fatimah dulu. Dia kan yang nulis soalnya. Tolong Mbak Fatimah. Monggo Mbak Fatimah. Yang melahirkan anak gimana? Bagaimana yang kode? Jadi kamu boleh. Oke. Kode itu kan kepastian ya. Oke. Seperti menanti jodoh kan. Insya Allah sudah pasti kan. Jadi ditetapkan sejak lahir ya enggak? Tapi ya ada yang di dunia, ada yang di akhirat sih enggak sih? Sebenarnya saya ada transmisi perempuan. Mulai berok. Kode bisa diubah kok. Sudah. Oh, ini pengen sudah. Terus astagfirullah. Itu dulu. Oh, contohnya. Dan Kalau misalnya kita dulu pernah merasa nggak enak, merasa di bawah, roda kan berputar ya. Nah, kita akan pasti usaha bagaimana caranya kita bisa merubah nasib kita ke depannya. Kita berusaha, berikhtiar, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya nanti ke depannya posisi kita itu lebih naik sedikit dan bisa berada di atas yang kita inginkan. bagaimana yang lainnya? Ya. Tangan Mbak Fatimah dan Mbak Elva. Silakan Mbak Elva. Fatimah. Apa kok? Ini tidak.
Mbak Mila. Mbak Mila, soal pertama. Mohon ya Mbak kalau ada kelirunya kurang nanti bisa ditambahin teman-teman. Tambahin bayarnya. Ya. Pertanyaan nomor 1, mengapa ikhtiar harus dibarengi dengan Ada doa? temannya. Karena menurut pengertian tadi ya, karena ikhtiar tanpa doa itu sombong ya. Nah, tidak ada gunanya kan. Dan doa tanpa ikhtiar juga sama saja dengan omong kosong. Itu atau bisa ditambahin lagi teman-teman. Mbak Elva, Mbak Devi, Mbak Mila, Mbak Naili. Clear? Clear. Nomor 2, takdir dibagi menjadi berapa? Apa saja? Dibagi menjadi 2. Yang pertama, takdir mu'alaq dan takdir mubram. Penjelasannya di sini tidak ditulis untuk menjelaskan. Hanya dituliskan takdir dibagi menjadi berapa dan apa saja. Oke. Nomor 3, berikan contoh tentang kode dan kodar. Ini saya hanya menulis 1 ya, tapi misalnya kalau kurang ditambahin. Seseorang yang kesulitan memahami pelajaran di sekolah berusaha belajar dengan giat agar memperoleh nilai yang bagus. Itu kode apa kode? Kode. Kode. Oke, kodenya gimana? Apa ya? Tolong dibantu. Enggak yang mau bantu Mbak Devita kayaknya mau coba. Mbak Elva, atau Mbak Devi, bisa dikasih tambahan atau Mbak Mila? Ada. Tidak bisa diubah. Kita silakan jadi perempuan. Oh, Ya. gimana? Yang membuat soal? Mbak Mila? Oke. Tangan buat Mbak Fatima. Ya. Ayo. Ya, silakan duduk. Ayo Mas Edi. Nah, ini masih ya? Enggak. Ini suruh panggil teman enggak? Nggih. Mbak Devi, Tak ya. Terima kasih. Monggo. Oke. Dapat soal dari sini. Mbak Elva. Mbak Elva, soal pertama. Apa yang dimaksud takdir? Takdir adalah ketentuan peristiwa yang terjadi karena pilihan kita sendiri. Pilihan kita sendiri. Makhluk Salah ya, Bu? Nggak salah. Kurang tepat. tepat. Intinya sudah ditakdirkan Allah. Iya takdir sama. Intinya kejadian yang sudah dikehendaki, Yang sudah ditetapkan. sudah kita. ditetapkan untuk kita. Oke. Ya selanjutnya. Gimana yang pertanyaan dari siapa? Mbak Elva. Mbak Elva. Gimana Mbak Elva? Jika ada kekurangan, boleh ditambahi. Tepat sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa yang dimaksud takdir mualaf? Takdir yang tidak bisa dirubah. Apa yang dimaksud ikhtiar? Ikhtiar adalah berusaha kepada Allah agar keinginan kita bisa tercapai. Gimana Mbak Elva? Ya. Oke. Tangan buat Mbak Devita. Selanjutnya silakan ditunjuk siapa? Semoga dapat pertanyaan dari siapa? Mbak Naili. Mbak Naili. Nama yang menjawab siapa? Mbak Mila. Apa pengertian kode? Ketetapan Allah kepada makhluk dan penciptanya yang bisa diubah. Gimana Mbak Naili? Oke. Ada sanggahan?
mubham, dua mu'alaf. Gimana? Sudah menjelaskan tidak? Ya, cukup jelaskan. Takdir mubham adalah takdir yang bisa diubah, sedangkan mu'alaf adalah takdir yang tidak bisa diubah. Gimana? Oke. Selanjutnya. Sebutkan contoh kodok, kematian, terus kelahiran, terus matahari terbit di siang hari dan bintang di malam hari. Oke. Gimana Mbak Naili? Tangan buat Mbak Mila. Oke. Dari pertemuan malam ini kita bisa menyimpulkan kalau takdir itu dibagi menjadi dua, ya. Takdir atau kata lainnya kalau dalam mudah dibagi menjadi dua, takdir mu'alaf dan takdir mubham. Kalau mubham itu takdirnya bisa dirubah, kalau mu'alaf itu pasti tidak bisa dirubah. Selanjutnya hikmahnya kita bisa bersyukur, terusan lebih berdoa, berdoa, terus meyakini dengan sungguh-sungguh. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Kita enggak. Kita permainan break. Kita main konsentrasi lagi ya. Konsentrasi. Oke. Kalau salah mau dikasih hukuman apa? Suruh ganti ngajar. Suruh? Suruh apa? Joget. Joget. Yang gagal, yang tidak fokus, yang tidak konsentrasi, kalian minta dihukum apa? Makan dan minum tapi dengan video ya. Iya. Allah. Di video. Nyanyi. Setuju. Oke. Konsentrasi ya. Kalau saya bilang mata, kalian tunjuk mata. Kalau saya bilang hidung, kalian tunjuk hidung. Oke. Saya bilang apapun, kalian tunjuk yang saya sebutkan. Oke, siap? Telinga. Iya. Hidung. Telinga coy. Berarti Mbak. Iya. Salah lagi Mbak Devi. Mbak Devi sama Mbak Elva. Nyanyi. Depan. Telinga. Saya belum konsen lagi. Ulang. Konsentrasi beneran loh ya. Setelah ini tidak ada yang diulang. Kasihan teman-teman kalian kecewa kalau selalu diulang. Oke, mata. Biar masalah. Yeay. Monggo nyanyi. Nyanyi Belpa. Monggo silakan maju. Terus. Monggo nyanyi apa? Cendol dawet. Nyanyi apa bareng Kak Dalima? Solo es krim. Es krim. Apa? Everything es krim. Monggo 1, 2, 3. Requestnya teman-teman apa? Cendol dawet. Enggak. No. Saya buku dong. No. Jadi Caknan. Contohnya lu Oh tidak. Taman Asmara. Oh tidak. Iya ke Taman Asmara. Ke taman. Iya awitnya. Jadi nyanyi bawet tuh ada 5, vokalnya diganti huruf I. Yang ada tuh? Kipiking irit irit
Main lagi konsentrasi apa yang saya sebutkan kalian tunjuk. Misal saya sebutkan mata, kalian tunjuknya mata, bukan ya? Oke. Pipi. Mata. Hidung. Mangga, berdiri. Mangga. Ya Allah, seorang Meli. Ayo. Ya, Mbak Isra. Ya Allah. Request apa saya tentukan? Request. Request apa? Enak. Aduh, apa bilang gini, enggak, repot ya. Mangga. Salawat Nabi aja, Bu, ya Allah. Mangga. Nabi. Assalamualaikum. Salat Nabi. 1, 2, 3. Ya Nabi. Maju sing angel lah. Singku lagunya Sadu Nabi dunia itu loh. Apa? dunia. Itu tak orang. Apa sih apa? Tahiyat kali. Enggak, ya Nabi enggak apa-apa. 1, 2, 3. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Enggak. Konsentrasi lagi ya. Ini yang terakhir dan harus konsentrasi. Kalau nggak konsentrasi kalian hukumannya lebih parah. Fokus. Fokus. Bamila. Verba. Sorry. 1, 2, 3. Alis. Mata. Rambut. Pipi. Telinga. Kita akhiri pelajaran pada malam hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Besok apa itu? Kayak saya nyetel dulu sopo sih. Iya. Ini nyanyi.